Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Nispo Octavia dengan NPM 50 2007. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pertama lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah bahasa Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Karena masih dalam suasana perjuangan, pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu pendidikan nasional. Perbedaannya dari kurikulum sebelumnya yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional dan artistik, dan keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir pada masa Orde Baru. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Perbedaannya ada pada isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum ini lebih menekankan pendidikan yang efektif dan efisien. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satu bahasan. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar ini menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita dengar yaitu KTSP. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Yang ke-11 yaitu kurikulum paradigma baru. Pada kurikulum ini memiliki fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang terakhir yaitu kurikulum darurat. Kurikulum ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, ada 2 hal yang akan dilakukan pemerintah, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan menerapkan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.